Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah podcast pertama di teras masjid. Semoga teman-teman sekalian sehat selalu dan diberikan keistiqomahan ya. Kan ini Ustaz, sudah ada iklan marjan di TV-TV atau di sosial media. Itu merupakan sebuah pertanda Ustaz. Pertanda bahwasannya Ramadan itu telah tiba. Banyak di Gen Z atau orang tua zaman sekarang juga masih belum paham sebenarnya Ustaz, Ramadan itu maknanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian perkenalan dulu Ustaz ya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa ngobrol di sini. Saya Kusnadi Arozi dapat kesempatan bincang-bincang dengan Akhi Naufal. Ini menjelang Ramadan nih, kita sudah masuk di penghujung Sya'ban nih. Ramadan ini termasuk bulan yang Allah muliakan karena di bulan inilah Allah menurunkan kewajiban puasa atau syariat puasa itu. Jadi keistimewaan Ramadan itu pertama karena Allah syariatkan puasa, yang kedua karena Allah turunkan Al-Quran. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran, yang berkaitan dengan wahyu itu mulia. Sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang mulia maka dia juga ikut mulia. Dan termasuk Ramadan ini. Karenanya ketika kita sudah memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, maka perhatian kita tertuju pada dua hal setidaknya. Pertama, tertuju pada ibadah puasa yang akan kita jalankan sebagai kewajiban sebagai seorang muslim. Yang kedua, tertuju pada Al-Quran. Karena ini adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, maka kita mengambil kesempatan di bulan Ramadan ini untuk lebih mengakrabkan diri dengan Al-Quran, kemudian lebih mentadaburi isinya, kemudian berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Barangkali mungkin masih banyak hukum atau kemudian syariat yang kita belum melaksanakan di bulan-bulan sebelumnya, maka ini kesempatan bagi kita untuk mengamalkannya di bulan yang suci ini. Kenapa saya tanya tadi Ustaz, terkait makna Ramadan? Karena banyak juga yang menunggu Ramadan tuh dia nggak tahu makna sebenarnya. Yang tahu ketika Ramadan tuh yang identik dengan Ramadan bukber, sahur on the road, cari kacil ya. Iya, yang hal-hal yang seperti itu Ustaz. Yeah. Tapi banyak juga yang belum tahu terkait maknanya tadi. Makanya ya seperti ini ya, agar kita tahu tetap istiqomah gitu kan. Jadi setidaknya kita tahu tujuan Ramadan itu apa gitu. Nah, karena kalau tadi kan sifatnya bukan sesuatu yang esensi gitu, bukan sesuatu yang yang mesti dikejar kan, seperti tadi bukbernya, kemudian berburu takjil misalnya kan. Itu mungkin bagian daripada kegembiraan saja, kegembiraan kita di bulan Ramadan karena kita mendapatkan satu kebiasaan, satu adat yang mungkin kita tidak bisa rasakan itu di bulan yang lain. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan tuntunan syariat itu sendiri. Kemudian ibadah itu bagaimana caranya bisa mengantarkan kita kepada derajat takwa. Sehingga orang berpuasa itu dia akan menjaga puasanya supaya bisa mengantarkan dia kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini diwajibkan kepada kita itu supaya apa? Supaya kita sampai kepada derajat takwa. Makanya Nabi sampai mengingatkan betapa banyak orang yang berpuasa, kata beliau, yang dia itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Cuman dapat cuman menahan lapar, menahan haus. Tetapi dia tidak mendapatkan itu hikmah puasa, pahala puasanya. Kenapa? Karena dia tidak menjaga ibadahnya itu sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga dia melakukan hal-hal yang diharamkan rasanya kan. Nabi menyebutkan ada beberapa hal yang itu bisa membatalkan pahalanya. Meskipun puasanya sah, tapi pahalanya bisa hilang. Contohnya apa? Misalnya al-kadhib, dusta, kemudian riba,
tetap menggosip kan di bulan Ramadan, namimah, adu domba, kemudian sumpah palsu, melihat sesuatu yang tidak halal misalnya kan. Jadi kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan itu justru akan menghancurkan, menghabiskan pahala puasanya. Sehingga dia hanya dapat tadi ya, apa? Laparnya saja, hausnya saja, tetapi pahala puasanya tidak dia dapatkan. Atau ibadah puasanya tidak mengantarkan dia kepada derajat mutakin. Jadi selama puasa, dia tidak menjadikan puasanya itu untuk menempa dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Padahal itu adalah kesempatan. Kan? Sehingga karenanya perhatian pertama seorang muslim itu adalah pada ibadah puasanya itu. Nah, dan amal ibadah yang dia kerjakan selama di bulan Ramadan kan, termasuk sholat malamnya dan seterusnya. Nah itu yang mestinya dia perhatikan. Jadi bukan hal-hal yang sifatnya mungkin itu hanya sekedar hiburan, hanya sekedar kegembiraan saja. Nah, itu sesuatu yang mengikuti ibadah puasa. Jadi bukan cuma menjaga lapar dan dahaga tadi Ustaz ya. Banyak juga ya, sepertinya kita harus menjaga mulut, menjaga mata, menjaga telinga dari perbuatan-perbuatan yang bisa dibilang itu maksiat gitu Ustaz ya. Kalau untuk ini Ustaz, persiapan kita dalam menjelang Ramadan ini apa aja Ustaz kira-kira yang bisa dikasih tahu ke sobat Teras Masjid? Yang pertama adalah persiapan ilmu. Karena amal ini kan dia harus berdiri di atas ilmu. Al ilmu qabla al amal. Ilmu ini mesti sebelum amal. Supaya apa? Supaya amal yang kita lakukan itu sejalan dengan tuntunan syariah. Karena kita mau diterima amal kita itu harus terpenuhi dua syarat kan. Ya. Pertama harus ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, sesuai dengan tuntunan syariat ini kan mengharuskan kita mengilmui apa yang hendak kita amalkan. Nah, berarti kalau Ramadan, nah kita persiapan. Ramadan di situ ada ibadah puasa, maka kita persiapkan ilmunya. Apa yang mesti kita ketahui dari puasa? Puasa itu ada hal-hal yang dia menentukan keabsahan daripada puasa. Yang kita sebut dengan rukun puasa itu. Ada dua di situ. Ada niat, kemudian ada menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka kita pelajari niat. Bagaimana niat puasa? Karena puasa itu punya niat yang dia memiliki syarat. Niatnya itu harus malam hari. Kemudian kalau tidak malam hari niat untuk puasa besok, maka puasanya tidak sah. Kemudian niatnya mesti berulang. Setiap malam kita niat untuk puasa besok. Keesokan harinya juga begitu. Kita mengulang lagi niat yang sama. Kemudian harus ta'yin. Ta'yin itu kita tidak hanya cukup niat puasa esok hari, tapi kita harus tentukan puasa apa yang hendak kita lakukan. Oh, puasa Ramadan. Berarti kita niat berpuasa Ramadan esok hari. Nah, kemudian tadi meninggalkan, yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Berarti kan kita dituntut untuk mengetahui yang membatalkan puasa itu apa saja. Ada makan dan minum, tidak boleh makan dan minum misalnya. Kemudian masuknya sesuatu melalui saluran terbuka, baik itu mulut, lubang hidung, lubang telinga, ya kan? Dua lubang yang di bawah ya, kubul dan dubur, masuk ke dalam bagian tubuh kita. Nah, meskipun yang masuk itu adalah sesuatu yang nggak bisa dimakan, tetapi dia yang punya bentuk, sesuatu yang memiliki bentuk fisik. Nah, ketika dia masuk melalui tadi saluran terbuka, masuk ke dalam bagian tubuh kita, masuk melalui kerongkongan, masuk ke dalam perut, nah itu membatalkan puasa. Tidak boleh berhubungan suami istri misalnya kan, di siang hari bulan Ramadan. Kemudian tidak boleh istimna. Istimna itu kalau istilah kita onani. Kemudian tidak boleh istiqoah itu muntah dengan sengaja. Nah, ini perkara-perkara yang wajib di sini fardu ain. Di fardu ain bagi seorang muslim mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa supaya apa? Supaya dia bisa menghindari itu. Karena bagaimana mungkin dia bisa menghindari sesuatu yang membatalkan puasa kalau dia tidak tahu apa yang membatalkan itu. Berarti kan butuh ilmu tadi kan. Butuh ilmu supaya pahalanya supaya puasanya itu tetap sah. Kemudian dia juga butuh ilmu mengenai apa? Mengenai hal-hal yang membatalkan pahala puasa seperti tadi yang kita sebutkan. Ada perbuatan-perbuatan maksiat yang nggak boleh kita lakukan, yang itu bisa merusak pahala puasa. Nah, dia harus tahu misalnya tadi dusta, mencela, ribah, ya,
kemudian gosip, kemudian adu domba, melihat sesuatu yang haram dan seterusnya. Nah, dia menjaga matanya, menjaga lisannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Supaya apa? Supaya puasanya itu Diterima, Ustaz. diterima Allah, dapat pahala Pahala. daripada puasanya, dan itu mengantarkan dia kepada derajat takwa tadi. Kalau Imam Al-Ghazali itu mengatakan, puasa itu ada tiga tingkatan. Ya. Ada puasanya awam. Puasa awam itu adalah puasanya orang-orang yang hanya sekedar menahan diri dari yang membatalkan saja. Tapi dia nggak bisa menahan mulutnya dari ribah. Dia menahan mulutnya dari makan dan minum, tapi tidak menahan dirinya, mulutnya itu dari ribah. Tingkatan yang pertama. Itu tingkatan yang pertama. Nah, tingkatan yang kedua adalah puasanya orang-orang soleh, para solihin. Nah, itu yang disebut oleh beliau dengan puasanya al-khawas, orang-orang khusus. Nah, ini mereka orang yang tidak sekedar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia juga menahan anggota tubuhnya, menahan matanya dari melihat yang haram, menahan mulutnya dari membicarakan sesuatu yang diharamkan. Nah, intinya dia menjaga anggota tubuhnya dari kemaksiatan. Jadi dia mendapatkan sahnya puasa, dia mendapatkan pahala daripada puasanya, dan puasanya itu memberikan efek kepada dirinya. Memberikan efek itu artinya ketika dia mampu menghindari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, kan tentu dia akan menjadi pribadi yang jauh lebih bertakwa daripada sebelumnya. Nah, itu kan jadi arena latihan. Nah, sementara tingkatan yang paling atas, kata Imam Al-Ghazali, adalah puasanya al-muqarrabin. Nah, ini mungkin agak sulit. Kenapa? Karena puasanya al-muqarrabin itu adalah puasa menghilangkan, mengosongkan hati dari segala sesuatu selain daripada Allah. Nah, ini puasanya khusus para waliullah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu. Tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga. Nah, setidaknya bagi kita seorang muslim itu, kita berada di tengah, yang minimal ya. Solih tadi, ya, para solihin itu, kita menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, jadi kita berusaha berada di tingkatan itu. Nah, itu jadi persiapan yang perlu kita lakukan, persiapan ilmu. Makanya fikih puasa. Meskipun dulu mungkin tahun lalu kita pernah belajar itu, tapi tahun ini perlu diulang lagi karena kan bisa lupa. Itu kan sesuatu yang manusiawi ya. Tabiat manusia itu kadang-kadang dia lupa apa yang telah dia pelajari. Maka mengulang-ulang kembali apa yang pernah dipelajari itu bagian daripada kewajiban yang harus dia. Kadang detail-detailnya itu banyak yang nggak tahu juga sampai sekarang. Ya, nah itu kan ilmu perlu di-update terus kan? Betul. Di-upgrade misalnya. Ini dulu kita belum tahu. Ada beberapa hal detail di dalam puasa yang kita tidak tahu. Nah, tapi ketika kemudian di-upgrade terus, kita belajar lagi sehingga kita tahu, oh ini ternyata tidak boleh. Oh ini yang harus kita kerjakan. Ini yang mesti kita tunaikan. Jadi itu gunanya seseorang itu dia menjaga konsistensi di dalam belajar. Nah, semua ilmu yang itu berkaitan dengan amal kita sehari-hari itu hukumnya fardhu ain. Wajib. Nah, ini berkaitan dengan puasa kan. Puasa itu wajib kita tunaikan. Maka mempelajari hukum puasa itu wajib hukumnya. Nah, jadi itu persiapan ilmu. Yang kedua adalah persiapan iman, ruhiyah, ya, spiritual. Ya. Nah, jadi kenapa perlu persiapan iman, persiapan ruhiyah itu? Karena puasa itu adalah ibadah yang dia itu dibangun di atas kesadaran hubungan dia sebagai hamba dengan Allah sebagai Al-Khaliq. Itu yang kita sebut dengan ruhiyah. Aspek ruhiyah. Jadi seseorang itu ketika dia melaksanakan ibadah puasa, ketika dia kesadarannya itu cukup tinggi, ya, kesadaran hubungan dia dengan Allah, maka dia akan melaksanakan ibadah itu sebagai bagian daripada perintah Allah. Jadi bukan sekedar paksaan, ya, bukan karena dipaksa oleh keadaan. Kalau anak-anak bukan sekedar dipaksa oleh orang tua, bukan karena nanti malu kalau dilihat oleh tetangga nggak puasa misalnya kan. Jadi bukan karena atas dasar itu, tapi atas dasar apa? Atas dasar itu perintah Allah dan dia sadar posisi dia sebagai seorang hamba. Nah, itu aspek ruhiyah itu mesti dibangun, dipersiapkan sebelum Ramadan. Dengan cara apa? Dengan cara taqarrub. Dengan cara melakukan amal ibadah, amal-amal soleh yang itu mendekatkan dia dengan Allah. Berarti sebelum di bulan Ramadan itu, di jauh-jauh itu kan kita harus ada persiapan tadi, ibadah-ibadah yang mana bisa nanti mendukung di bulan Ramadan tadi.
Jadi apa namanya, membangun ruhiyah ya, kedekatan dengan Allah, supaya nanti ketika kita menjalankan ibadah puasa itu lebih ringan. Karena ibadah puasa ini bukan hanya dilakukan karena faktor kesehatan jasmani saja, bukan sekedar kuat secara jasmani, tapi kuat secara ruhiyah. Betapa banyak orang yang sehat, dia masih muda, tapi nggak banyak yang nggak puasa kan. Betul, begitu. Kenapa? Karena jasmaninya sehat, tapi tetapi ruhiyahnya sakit. Betul yang Ustaz bilang tadi. Karena memang makin kesini makin banyak ini Ustaz, ujian-ujiannya. Makanya butuh kekuatan iman ketakwaan tadi itu yang mendukung. Gak cuman tadi yang seperti Ustaz bilang itu adalah ilmu, lalu yang kedua tadi iman Ustaz ya. Gitu, nah itu sesuatu yang mesti dipersiapkan. Jadi dua dari ya, ilmu dan ruhiyah ya, spiritual ya, itu supaya nanti dia bisa menjalankan ibadah puasanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Karena Ustaz banyak juga fenomena yang dimana ketika bulan Ramadan tuh auto alim Ustaz. Auto alim. Tiba-tiba yang biasa yang nggak pernah sholat lah, tiba-tiba sholat, tarawih, kayak FOMO gitu Ustaz. Ngikut-ngikutin. Itu gimana Ustaz menanggapinya? Itu mungkin bisa karena beberapa sebab ya. Kalau dia mendadak alim dan itu konsisten sampai di luar Ramadan, berarti memang ada apa namanya, kesadaran gitu. Itu disebabkan oleh kesadaran dirinya. Yang jadi persoalan adalah alimnya di bulan Ramadan, solehnya di bulan Ramadan, gitu kan? Jadi lebih dekat dengan Allah, ibadahnya mungkin lebih kencang ya. Tapi di luar setelah Ramadan malah semakin menurun. Nanti ketemu Ramadan begitu lagi. Nah ini orang-orang yang pertama dia terbawa suasana. Suasana Ramadan ini kan suasana ibadah. Suasana ibadah. Ya, orang itu terbawa oleh suasana. Jadi dia beribadah pun karena terbawa oleh suasana. Bukan dari kesadaran dirinya. Dan sebagian ulama itu mengingatkan, jangan menjadi Ramadhaniyun. Ramadhaniyun itu adalah hambanya Ramadan. Ketika Ramadannya lewat, maka dia sudah nggak jadi lagi orang soleh. Tapi jadilah Rabbaniyun. Rabbaniyun itu adalah hamba Allah yang itu solehnya kapan saja. Dia Ramadan dia soleh, di luar Ramadan dia soleh. Tidak tertentu gitu ya. Jadi itu yang mesti diwaspadi. Makanya tadi kenapa harus ada persiapan ruhiyah tadi kan? Persiapan ruhiyah spiritual itu tadi membangun keimanan. Keimanan itu untuk menjaga diri tetap sadar, menjaga kesadaran itu, bahwa dia ini hamba Allah. Masuk bulan Ramadan, dia punya kewajiban untuk menjalankan perintah Allah, sehingga dia melakukan itu juga karena atas dasar semata-mata itu kewajiban dia sebagai hamba untuk menunaikan hak Allah. Karena puasa itu adalah hak Allah. Hak Allah yang harus dia tunaikan. Karenanya nanti kalau itu dia lakukan atas dasar kesadaran itu, setelah Ramadan, maka dia akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik, lebih bertakwa. Apalagi di bulan Ramadan itu kan, puasa itu melatih kita punya muraqabah. Muraqabah itu apa? Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Orang berpuasa, orang lain kan nggak tahu kalau kita berpuasa. Karena nggak nampak secara zahir itu, tidak kelihatan. Kita nggak bisa menampakkan diri bahwa kita ini berpuasa. Kecuali kita sampaikan bahwa kita berpuasa. Beda dengan sholat, orang bisa melihat kita sholat. Beda dengan sedekah, orang bisa melihat kita sedekah. Nah, kadang orang yang melakukan amal seperti sholat, sedekah, itu dia bisa ria di situ, ya kan? Dia menampakkan amalnya, berharap pujian dari orang lain. Tapi kalau puasa, orang menjalankan puasa menahan diri dari hal yang membatalkan, mulai dari terbit fajar tadi sampai terbenam matahari. Kalau dia melakukan itu kan bukan karena mengharapkan pujian orang, karena orang tidak tahu. Dia nggak bisa menampakkan itu ibadahnya itu di hadapan orang. Kalau dia menjalankan itu dengan penuh ketundukan, itu semata-mata karena apa? Karena Allah yang mengawasi. Kan dia tahu kan Allah itu melihat. Karena kalau orang yang menjalankan ibadah puasa itu karena orang lain, dia bisa saja kemudian membatalkan puasa ketika orang lain tidak lihat. Betul.
Tapi beda dengan orang yang kemudian dia menjalankan ibadah puasa itu dengan penuh ketaatan, penuh ketundukan, mau di ruang terbuka atau di tempat yang tersembunyi, dia tetap menjaga dirinya. Itu kan karena apa? Karena Allah mengawasi kan, ada muraqabah di dalam dirinya. Karenanya tadi kita sebutkan orang yang berpuasanya itu dengan sungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan, maka di luar Ramadan ketika muraqabah itu sudah ada di dalam dirinya, maka dia akan terjaga. Di luar Ramadan dia akan terjaga, dia akan melakukan ibadah lebih intens lagi. Dan itu akan membuat dia menjaga diri dari kemaksiatan. Berarti di bulan Ramadan ini juga gak cuma untuk menambah ketakwaan, tapi melatih diri kita itu juga jadi orang yang bertakwa ya sudah. Iya. Habits yang ada. Nah itu dengan itu tadi melatih puasa itu melatih apa? Melatih muraqabah. Salah satunya melatih muraqabah tadi kan. Muraqabah. Karena di situ kita jadi semakin kuat perasaan kita diawasi oleh Allah. Ada yang disebut dengan ihsan kalau di dalam hadis Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Nah, itulah muraqabah tadi. Nah, kita tidak mampu melihat Allah, tetapi sesungguhnya Allah melihat kita. Itu di antara hikmah ya, maksudnya tujuan atau kemudian rahasia daripada puasa itu. Jadi Ustaz, kan kita udah tahu tadi starter pack atau persiapan menjelang bulan Ramadan. Nah, kira-kira dari Ustaz sendiri ada nggak tips-tips untuk kita tuh istiqomah dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan? Yang pertama adalah kita menjaga amal ibadah yang wajib. Amal ibadah wajib itu harus dijaga. Nah, ini untuk menjaga keimanan, ya, menjaga kondisi keimanan, maka yang wajib jangan ditinggalkan seperti sholat wajib, sholat 5 waktu, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Basicnya seperti itu. Seperti itu. Jadi seseorang itu kan dia menjaga ibadahnya itu kan tergantung kepada kondisi keimanan. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu dia naik dan turun, bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Maka itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan, iman dengan amal soleh. Nah, kita tadi ya menjalankan amal ibadah yang wajib itu untuk menjaga konsistensi iman. Ketika iman itu konsisten, maka akan menjaga kita juga konsisten dalam beramal. Gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita berinteraksi maka carilah orang-orang yang sefrekuensi. Artinya kita berinteraksi dengan orang-orang yang sama-sama melakukan ibadah puasa, sama-sama orang yang cenderung kepada ketaatan, gitu kan? Intinya kita berkomunitas misalnya, cari komunitas yang mendukung ibadah kita, cari kumpulan orang-orang yang soleh, yang kalau kita salah ada yang mengingatkan, nah, sehingga kita lebih ringan itu berpuasa. Kumpul kita dengan orang-orang yang ahli ibadah, support kita tadi, support kita. Kalau kita melakukan kesalahan ada yang mengingatkan. Tapi kalau misalnya kita kumpul dengan orang-orang yang bukan ahli ibadah, ahli maksiat misalnya, tadi terkikis ya, ya terkikis, dan bisa jadi kita akan ikut terpengaruh kan, terpengaruh. Mungkin mereka mengucapkan kata-kata tadi yang mungkar tadi, atau ikut dalam grup atau komunitas kumpulan orang-orang yang senang gosip misalnya. Akhirnya kita ikut gosip juga. Betul. Kita puasa tapi kemudian pahala ibadah puasa kita jadi berkurang ya. Jadi disebabkan karena apa? Karena itu tadi. Nah, maka menjaga ibadah itu penting. Kemudian berkomunitas, itu cari komunitas yang mendukung. Kemudian kita ini berkaitan dengan jasmani ya. Kita tidak mengkonsumsi makanan yang haram ketika berbuka. Begitu juga ketika sahur. Kemudian kita tidak memperbanyak makan meskipun itu halal. Nah, itu salah satu adab berpuasa itu adalah menyedikitkan makan. Jadi tidak banyak makan. Kenapa? Karena banyak makan itu meninggikan syahwat. Sementara puasa ini kan mengekang syahwat. Iya. Nah, betul. Nah, supaya kita tidak, kalau misalnya syahwat itu justru kemudian tidak terjaga dengan puasa karena banyak makan saat berbuka, banyak makan saat sahur, itu justru akan membuat puasa kita kan jadi lebih lebih berat. Begitu kan. Nah, akhirnya kita
terdorong melakukan kemaksiatan gara-gara itu tadi. Nah, jadi ini berkaitan dengan jasmani, jadi perlu juga dijaga. Makanya Nabi itu kan memberikan kita contoh, Betul. ya, mengkonsumsi yang halal tapi sedikit, tidak berlebihan. Nah, itu untuk apa? Untuk menjaga tadi, menjaga kondisi supaya kita melakukan amal ibadah puasa itu konsisten. Artinya konsisten untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi itulah bincang-bincang kita dari Ustadz Kusnadi Ar-Rozi, dan terima kasih Ustadz Kusnadi Ya, sama-sama. terkait bincang yang luar biasa ilmunya. Mungkin itu aja Ustadz untuk episode kali ini. Next kita akan membahas perihal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.